boleh mengalami Tuhan. Kita boleh mengalami apa yang disebut dengan lawatan Tuhan. Bahkan kita boleh mengalami apa yang disebut dengan bergairah di dalam Tuhan. Katakan amin. Satu hal yang menjadi kekuatan daripada Raja Daud, yaitu ketika dia betul-betul ada di dalam hadirat bersama dengan Tuhannya yang dahsyat, yaitu Tuhan Abraham, Ishak, Israel. Katakan amin. Jadi Tuhan yang dahsyat, Tuhan Abraham, Ishak, Israel. Good newsnya malam ini adalah Tuhanmu. Kasih tahu kiri kanan. Tuhan Abraham, Ishak, Israel adalah Tuhanmu. Kasih tahu kiri kanan. Tuhan engkau adalah Tuhan Abraham, Ishak, Israel. Ya, dialah yang akan membuat kehidupan kita berubah. Dialah yang menjadi penerobos di hadapan kita. Satu kali ketika Daud berperang melawan musuhnya, kemudian Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang akan saya lakukan? Kemudian Tuhan bilang begini, ketika engkau mendengar derap kaki di atas pohon-pohon kertau waktu itu di Israel, maka engkau mesti bergerak cepat. Sebab apa? Tuhan telah bergerak menjadi penerobos. Katakan penerobos. Ya, di depanmu. Kemudian apa yang terjadi ketika Daud dengar derap kaki daripada jutaan pasukan tentara surgawi di atas pohon kertau, dia langsung maju. Tetapi tetap Tuhan selangkah di depan Daud. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sama ketika dia sertai Daud. Dia menjadi Tuhan yang menerobos di hadapan Daud sehingga membuat Daud berhasil. Jadi malam ini kita punya Tuhan yang menerobos. Ya, kita punya Perasim, Baal Perasim, Allah yang menerobos. Sehingga apapun masalahmu, apapun persoalanmu, engkau percaya engkau punya Tuhan yang dahsyat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya kalau bicara tentang Tuhan Yesus, bagaimana kuasa Tuhan Yesus bekerja, saya bicara dengan penuh semangat. Kenapa? Karena dialah yang mengubah kehidupan saya. Sehingga saya bisa berubah daripada yang kalah menjadi yang menang. Daripada pecundang menjadi pemenang. Apakah karena kuat dan gagah saya? No, tidak. Tetapi karena kuat dan gagah Tuhan lewat anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Sehingga saya bisa berubah. Apa yang Tuhan ubah dalam kehidupan saya, Tuhan bisa ubah kehidupan Bapak Ibu. Di Mazmur 94 ayat 18 sampai ayat 19. Mazmur 94 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Bunyinya demikian. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Katakan amin. Ya. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Wow, dahsyat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, dia menerobos di depan kita. Bukan cuma dia menjadi penerobos kemudian meninggalkan kita jauh tertinggal di belakang dia. No, tidak. Tetapi dia tetap mencurahkan kasih setianya kepada kita. Wow, dahsyat sekali Tuhan kita. Dia senantiasa mencurahkan penghiburannya kepada kita. Kenapa? Karena dia Allah yang luar biasa. Kadang ketika kita mengikuti jejak langkah daripada Tuhan kita di dalam satu terobosannya yang dahsyat, kadang kita persoalan masalah membuat kadang kita tertinggal. Membuat kadang kita tidak bisa lagi mengikuti pergerakan daripada Tuhan di dalam percepatannya Tuhan. Tuhan tahu kemampuan kita. Sehingga muncul 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Katakan amin. Tuhan tahu sampai di mana kekuatan kita. Tuhan tahu sampai di mana daya tahan kita. Tuhan tahu sampai di mana titik patah kita. Dan dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai masuk pada satu titik melebihi kekuatan kita. Tidak, dia tetap akan sokong kita. Dia tidak akan membiarkan kita patah. Katakan amin.
Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak kemudian gak akan bangun lagi selama-lamanya. Tidak, Tuhan kita bukan tipe demikian. Dia tetap akan mengangkat kita. Dia curahkan kasih setianya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia taruh penghiburan kepada kita. Sehingga kita tetap bangkit kembali. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Tetapi orang fasik kalau dia roboh, dia akan roboh dalam kebinasaan. Malam ini kabar baiknya adalah engkau adalah orang yang benar. Engkau bukan orang yang fasik, tetapi orang benar. Dan Amsal 10 ayat 6 katakan berkat ada di atas kepala orang yang benar. Amin. Tuhan menyertai engkau. Mungkin orang yang benar. Siapa bilang orang yang benar tidak pernah jatuh? Ya. Orang yang benar juga bisa jatuh. Tetapi janji firman Tuhan, kalau dia jatuh, dia tidak akan terkapar. Haleluya. Ya. Kalau dia jatuh, mungkin dia taplaka. Oke, namanya jatuh kan tetap taplaka. Mungkin ketika dia jatuh, dia tarika. Ya. Jadi tarika itu bahasa Indonesianya itu adalah jatuh sambil telentang begini ya. Jadi dia menghadap langit ya, itu tarika itu. Kalau taplaka itu bahasa Indonesianya dia jatuh dan tengkurap begitu. Jadi dia mencium tanah. Itu taplaka. Tetapi kalau tarika jatuh tapi dia masih menatap langit. Iya. Amin. Ya, entah dia taplaka atau tarika, tetap Tuhan ada di langit dan Tuhan juga yang menguasai tanah. Haleluya, amin. Ya, entah engkau jatuh taplaka, entah engkau jatuh tarika, tetap di situ ada Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan wow. Ya, semangat, wow. Yes. Saya tahu bahwa dengan semangat kita bisa menyelesaikan segala sesuatu. Saya banyak kali bilang begini, orang kalau dia kehilangan semangat, sisa tunggu mau kubur. So kehilangan semangat. Apa yang akan dia lakukan tanpa semangat? Tidak ada yang bisa berhasil kalau dia tidak punya semangat. Oleh sebab itu ketika Juda ikut latihan, saya lihat bahwa anak ini punya semangat. Sekalipun kemarin dia jatuh taplaka di sekolah. Ada namanya anak-anak kan lagi bermain, kemudian berlomba untuk lari masuk kelas, ya. Tiba-tiba ada anak temannya yang satu di belakang mungkin saking larinya kencang tidak bisa lagi mengerem, ya, kekencangan larinya. Akhirnya dia pilih Juda yang badannya agak besar untuk menjadi perisainya. Jadi dia tabrak Juda, kemudian Juda jatuh. Dan apa yang terjadi ketika dia jatuh? Lututnya ini luka, kiri kanan luka, memang tak kupas. Tapi dalam kondisi begitu, mamanya bilang, gak usah lagi latihan bulu tangkis, stop. Tapi enggak, dia tetap paksa. Jadi sekalipun dia tak pincang-pincang, ya orang Manado bilang tak kentok-kentok, ya terpincang-pincang, tetap dia ikut latihan. Saya lihat dia punya semangat untuk itu. Ya, minimal dia mau juara urusan Tuhan, yang penting dia kurus dulu. Amin. Jadi dia punya semangat. Jadi marilah kita bakar, kita kita kobarkan semangat kita. Karena saya lihat orang yang berhasil kalau dia punya semangat yang luar biasa. Kalau semangat itu salah satu arti daripada semangat adalah dia pantang menyerah. Ya, dia pantang pulang sebelum berhasil. Kan kalau slogan daripada Damkar, pantang pulang sebelum padam. Tetapi anak-anak Tuhan ya, pantang pulang ke surga sebelum melakukan kehendak Tuhan dengan maksimal di bumi. Katakan amin. Ya, tadi saya agak diserang oleh roh mengasihani diri sendiri. Kenapa? Ketika saya lihat di FB,
kenangan saya dengan Bu Gem 3 tahun lalu, kami sama-sama pelayanan di GBI Rock Batu, kemudian di mobil kami berdua, kemudian Bu Gem dia pakai handphone saya, dia siaran langsung waktu itu 3 tahun lalu loh. Kemudian dia putar lagu, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya lihat itu, kemudian saya pikir cuma jalan yang dia shoot ya, tapi enggak. Dia shoot wajah saya, kemudian wajahnya. Ketika saya lihat wajahnya, ada kalung salib di sini, dia pakai dia pakai gaun warna biru, kemudian dia katakan, terima kasih Tuhan. Wow, suami mana yang tidak mau meneteskan air mata ketika melihat istrinya dalam kenangan. Istri saya udah pulang ke rumah Bapak setahun yang lalu, kenangannya 3 tahun yang lalu. Aduh, saya lihat tuh sang saya tak curah. Saya bilang, Tuhan, selama 1 tahun 1 bulan Bu Gem meninggalkan saya. Tadi itu memang kita tak curah betul. Saya bilang, Tuhan tolong. Bahkan sempat terpikir, Tuhan kalau boleh kita semua pulang. Mau sama-sama dengan dia. Tapi Roh Kudus bilang, masih banyak yang mau backing. Akhirnya apa yang terjadi? Tak tahu Tuhan, ini roh belas kasihan menyerang saya ini. Iya, dia sudah senang di Firdaus. Apa yang saya lakukan? Saya cuma berlutut. Saya cuma angkat tangan. Saya bilang, Tuhan tolong, kasih setiamu turun untuk saya. Penghiburanmu turun untuk saya. Ayat ini saya belum dapat tadi. Nanti ketika saya mandi, tiba-tiba ayat ini terlintas. Roh Kudus bilang, itu yang kau sampaikan nanti di Kingdom Gathering. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Ya, kadang kalau saya bawa lebih jauh ya. Ini di Mazmur 94 ayat 18 sampai 19 ada 2 subjek kata di situ, yaitu kaki dan pikiran. Nah, saya mau tanya, fungsi kaki apa sih? Ya berjalan. Oke, apa lagi? Ya, menopang tubuh. Apa lagi? Berdiri. Ya, kalau nggak ada kaki kita nggak bisa berdiri. Menjaga keseimbangan, berlari, menendang. Iya toh? Itu fungsi kaki. Ya. Apa istilah arti daripada lumpuh? Lumpuh itu udah stuck, nggak bisa lagi jalan. Kenapa dia lumpuh? Kalau dalam kondisi tubuh manusia, kenapa dia lumpuh? Karena kakinya nggak berfungsi. Akibat kakinya nggak berfungsi, maka dia lumpuh. Kebanyakan konotasi daripada kata lumpuh itu 90% dipakai untuk kaki yang tidak berfungsi. Oh, dia so lumpuh. Nah, langsung terbayang kan bahwa dia lumpuh, dia tinggal duduk di kursi roda atau dia ada di tempat tidur. Jadi kebanyakan orientasinya kalau sudah katakan lumpuh, berarti kakinya sudah tidak berfungsi apa-apa. Oleh sebab itu Efesus 6 ayat 14 bilang begini, berdirilah tegap. Supaya apa? Supaya kita bisa menahan serangan daripada si jahat. Bicara kaki juga ini adalah bicara kuda-kuda. Kalau mau belajar kungfu atau belajar silat, yang dilatih lebih dulu apa? Kuda-kuda. Ya, kalau bahasa silatnya itu yang dilatih adalah besi. Ya, besi itu kuda-kuda. Jadi ada latihan kuda-kuda itu sampai 5 tahun cuma begini terus, pikul air, taruh air, pikulan kiri kanan supaya fondasinya, penyangganya kuat. Jadi bicara kaki adalah untuk beraktivitas. Kemudian yang kedua, sebagai penyangga dan penopang. Yang ketiga, penjaga keseimbangan tubuh. Sama, bicara pikiran apa? Bicara pikiran, itulah pusat kehidupan. Amsal 4 ayat 23 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar pusat kehidupan. Nah, kok Pak Doni hati? Kok bicara hati? Kan Pak Doni lagi bicara pikiran. Saya mau kasih tahu ya, pikiran dan hati adalah sama. Coba multimedia tayangkan Matius 9 ayat 4. Multimedia tayangkan Matius 9 ayat 4.
Matius 9 ayat 4. Ya. Matius 9 ayat 4. Ya. Matius 9 ayat 4. Ya, nanti hitung kedua baru muncul dia. Kalau hitung ketiga semua dapat SP. Ya. Coba baca Matius 9 ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat? Di dalam hati muncul pikiran. Ya. Dan segala pikiran itu bergeraknya di dalam hati. Jadi hati dan pikiran di dalam makna daripada setiap penjelasan daripada Yesus itu sama. Amin. Jadi kata subjek yang kedua adalah pikiran. Sekarang saya tanya, fungsi pikiran itu apa? Kalau tadi kan kita udah jelaskan fungsi kaki. Sekarang fungsi pikiran. Apa? Sesuai dengan Amsal 4 ayat 23, maka pikiran ini adalah sumber dan pusatnya kehidupan. Dengan pikiran ini maka kita bisa melakukan setiap aktivitas kita. Kenapa? Karena motornya di dalam pikiran. Amin. Karena digerakkan oleh pikiran. Sehingga kita bisa melakukan berbagai kegiatan. Nah, perhatikan di sini. Setan, katakan setan. Tapi jangan tengok ke saya dong, tengok di bawah Jo. Ya. Terima kasih untuk Pak William malam ini hadir bersama kami. Jadi tengok ke bawah Jo. Setan tahu kekuatan manusia itu ya pada posisi fondasi. Kemudian yang kedua dia tahu kekuatan manusia itu pada pikiran. Oleh sebab itu yang dia serang lebih dulu kakimu dan pikiranmu. Maksudnya apa? Dia serang lebih dulu adalah penopang yang akan membuat engkau bisa berdiri teguh. Apa penopangmu? Iman. Ya, imanlah yang akan membuat engkau tetap percaya Yesus. Imanlah yang akan membuat engkau berdiri tegap. Dia serang dulu di situ dengan berbagai persoalan. Kemudian dia tahu bahwa kekuatan pikiran dia serang di situ. Dia akan kuasai ini. Dia akan kuasai dua medan kekuatanmu. Supaya apa? Supaya engkau kalah. Masih tahu kiri kanan. Jangan kalah men. Iya, jangan kalah. Kalau pemazmur di sini katakan begini. Ya, kakiku goyang. Ketika aku berpikir, kakiku goyang. Kalau kaki kita sudah goyang, kalau fondasi kita sudah goyang, apa yang akan terjadi? Tinggal tunggu waktu kita akan roboh. Bahkan dong bilang, biar Jo. Kalau dia sudah goyang begitu, tiup Jo. Ya. Kita tahu cerita lucu. Pesawat Amerika lewat. Misalnya musuhnya Cina itu berusaha tembak. Baf! Supaya jatuh. Pesawat Rusia lewat. Musuhnya Cina berusaha tembak. Baf! Supaya jatuh. Pesawat Indonesia lewat, Cina enggak bilang enggak usah tembak Jo, apa mau jatuh sendiri dia. Kenapa? Mungkin ada hal-hal ini ilustrasi ya. Jadi kalau kita enggak kuat, onderdel kita, katakan onderdel, ya, sendi-sendi kita, ya, mungkin AU tinggi, halo Vincent. Kemarin kita dengan Vincent hari Minggu Pak ukur, ya, puji Tuhan. Kita lebih tinggi dari dia. Dia 9,5, kita 9,8. Makanya tahun 2 mesti banyak makan jeroan, banyak makan kacang, banyak makan tempe, banyak makan kangkong. Nah pas itu. Jadi kalau sendi-sendi kita udah goyang, istilahnya berjalan sedikit, center juga gini, pasti jatuh. Setan dia kasih persoalan, dia kasih masalah, dia kasih segala sesuatu ya yang akan membuat kaki kita goyang. Dia kasih persoalan di tengah-tengah keluarga, dia kasih persoalan di tengah-tengah usaha, dia kasih persoalan di tengah-tengah pekerjaan dan lingkungan.
Supaya apa? Supaya goyang dia. Kemudian dia mulai kasih intimidasi dalam pikiran. Dia mulai kasih lagi mengembangkan memori masa lalu. Kenapa? Supaya dia diserang oleh belas kasihan, mengasihani diri sendiri. Tadi kita ampere. Iya, toh? Bayangkan kalau pakai menangis terus, betapa malang nasib ditinggal oleh istriku. Oh, Tuhan Yesus. Ya, dia main di situ. Nah, kita mesti waspada. Saya mesti kasih tahu, gimana tolok ukur kita sedang diserang oleh setan. Ya. Salah satu tolok ukurnya apabila kita telah kehilangan damai sejahtera. Yohanes 10 ayat 10a, iblis datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Sekarang apa yang dia akan bunuh? Apa yang dia akan curi? Ya, apa yang dia akan binasakan? Damai sejahtera kita. Tolok ukurnya kalau kita kehilangan damai sejahtera, hati-hati. Ya, ada celah yang terbuka di situ. Setan akan lepaskan panah api. Pertahanan kita mesti kuat. Sekitar kita saya katakan banyak sekali penyedot atau vakum cleaner damai sejahtera. Namanya kita kan ada di jalan yang sempit. Yang kemarin kan saya khotbah. Jalan kemenangan itu adalah jalan yang sempit. Di sekitar jalan yang sempit, di sekelilingi pejalan kaki, pejalan, ya mungkin di jalan yang sempit kan susah dia mau bawa mobil, no? Ya oke lah, saya lebih sederhanakan. Di jalan yang sempit kita jalan kaki. Mana lebih nyaman, jalan kaki atau bawa mobil? Hah? Jalan kaki. Kasih tahu kiri kanan, di jalan yang sempit kita mesti jalan kaki loh. Meninggalkan kenyamanan. Iya toh? Jalan yang sempit itu bukan jalan tol. Saya kemarin coba mobil dari Manado ke Bitung lewat tol Manado Bitung, saya tes 160. Enak memang. Tapi tangan sobat suara dingin. Talia Ailing, Clancy, Judah. Jackson tidak ikut. Saya bilang kalau tas slap sedikit, sudah. Jackson duda. Keringat dingin, tapi enak. Jalan tol, Ines mungkin pernah pulang Bitung lewat jalan tol. Bayangkan, lepas pintu tol di bypass itu sampai di ujung tol, itu kurang lebih cuma 25 menit atau 23 menit. Kecepatannya tinggi. Tapi dalam kecepatan tinggi 160 kaget kita. Tiba-tiba Mitsubishi Pajero lewat. Vum! Ih, lari berapa dia ini? Saya bilang 200. Nggak heran itu Vanessa Angel cepat buku dapat dari malaikat maut dia. Ya. Kenapa? Kecepatan tinggi. Kecelakaan di tol Jakarta Bandung langsung terlempar. Nggak heran. Lari 200 bang. Tapi kalau di jalan yang sempit, kita nggak naik mobil di situ. Kita nggak, ini bahasa tolong bisa dimengerti dengan lebih cerdas ya. Kita nggak naik sepeda motor, tapi kita jalan kaki. Disitulah kita mengalami satu penderitaan di situ. Kenapa? Karena memang jalannya anak Tuhan adalah menyalibkan daging. Amin. Disitulah kita salibkan daging, keinginan kita, ego kita, kenyamanan kita. Dan bad newsnya, katakan bad newsnya. Apa itu? Ya kabar buruknya, di jalan yang sempit itu banyak setan. Kasih tahu kiri kanan, di jalan yang sempit banyak setan. Nah, tapi pas kata setan, lihat di bawah ya. Jangan di jalan yang sempit banyak setan. Nah. Lihat di bawah. Di jalan, waktu jalan yang sempit, lihat kiri, lihat kanan. Tapi pas kata setan, lihat di bawah aja. Kenapa? Setan ada di bawah telapak kaki kita. Mazmur 110 ayat 1 dan 2 itu. Amin. Jadi bad newsnya begitu. Dia akan goda dengan vakum cleanernya, sedotannya yang kuat.
salah satu yang kita mesti hati-hati kalau kita sok kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena Yesaya 32 ayat 17, tolong multimedia. Yesaya 32 ayat 17, 1. Oke, puji Tuhan sudah peningkatan. Tadi hitung 2, sekarang 1. Nanti yang ketiga enggak usah hitung, semuncul ya. Yesaya 32 ayat 17. Baca sama-sama. Di mana ada kebenaran, apa? Di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketentraman untuk selama-lamanya. Tolok ukurnya, kalau kita sok kehilangan damai sejahtera, hati-hati. Ya, so ada celah yang terbuka itu. Ya, tolok ukurnya sederhana. Ya, enggak kasih teologi tingkat tinggi itu aja. Jadi kita, apa yang akan kita lakukan? Karena kita tahu kemarin Pak Denep, hari Minggu Pak Denep khotbah. Ya, ketika kita mau hidup benar, disitulah setan datang menggoda kita. Jadi apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, ya, kita mesti kontrol dan kuasai pikiran kita. Kembali lagi di Mazmur 94 ayat yang ke-18. Ya. Kita baca sama-sama 2-3. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Pertanyaannya, ya, kenapa dia katakan kakinya goyang? Karena dia berpikir. Dia yang berpikir sendiri. Pemazmur yang berpikir sendiri. Siapa ini? Mazmur 94 ini ditulis oleh siapa ya? Ya, oleh Daud atau oleh Korah atau oleh Asaf. Ya. Dia yang berpikir, kakinya goyang. Maafkan saya, ya, mungkin kakinya masih teguh, masih tegap, tapi dia berpikir, aduh, so goyang kita. Nah, ya, Pak Kensi pernah bagikan bagus sekali. Saya sampai sekarang saya ingat. Kesalahan Ayub di mana? Di pikiran. Ketika, nanti baca di Ayub berapa itu Pak Ken ya? Ketika Ayub berpikir, anak-anaknya bikin salah, pikiran. Mungkin anak-anaknya lagi bikin bagus-bagus, tapi Ayub berpikir, jangan-jangan dorang ada bikin salah. Ya, kasih tahu kiri kanan, hati-hati dengan pikiran jangan-jangan. Karena jangan-jangan kan itu belum tentu terjadi. Jangan-jangan dia begini no, jangan-jangan dia begitu. Kan belum terjadi itu jangan-jangan loh. Itu maafkan saya, jangan-jangan itu masih di angan-angan. Jadi jangan pernah punya satu pikiran jangan-jangan. Ya, itu masih sesuatu yang abstrak itu. Itu bukan sesuatu yang absolut. Masih belum nyata itu jangan-jangan. Sama pemazmur berpikir, ketika aku berpikir, kakiku goyang. Mungkin pemazmur itu kakinya masih tegap, tapi dia sudah berpikir kakinya goyang. Jadi yang pertama kita mesti kuasai, supaya kita tidak jadi bulan-bulanan setan, adalah kuasai pikiran. Amin. Mesti kuasai. Mesti mulai belajar berpikir positif. Filipi 4 ayat 8 ya. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Oh ini hitungan ketiga baru muncul. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, apa? Ada kalau nggak salah saya hitung ada 8 nih. Semua yang benar, katakan semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. 8. Pikirkanlah semua itu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita olah pikiran kita dengan hal-hal yang benar. Saya percaya kalau kita olah pikiran kita dengan hal-hal yang benar, maka setiap masalah persoalan yang datang, kita akan melihat dari sudut pandang yang benar. Kenapa? Cara pandangmu tergantung cara engkau berpikir. Amin.
Kalau memang pikiranmu negatif, cara pandangmu akan menjadi negatif. Kalau pikiranmu positif, cara pandangmu akan menjadi positif. Jadi kita bisa lihat orang itu pikirannya positif atau negatif. Lihat aja dari cara dia memandang persoalan. Ketika ada masalah, dia akan lihat dari hal mana ini, negatif atau positif. Kalau dia lihat dari hal positif, berarti pikirannya positif. Dan tolok ukur pikiran yang positif dari perkataan. Ya, kalau perkataannya negatif, pikirannya negatif. Hatinya dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Kenapa? Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari dalam hati. Bohong itu bilang, biar kok kita kasar begini, tapi mulut bla bla perkataan begini, tapi kita hati enggak, bohong. Ya, kenapa? Apa yang keluar dari hati itu yang meluap dari, apa yang keluar dari lidah, mulut, bibir berupa perkataan itu yang keluar dari hati. Amin. Ya. Dan saya mau kasih tahu, kemarin saya bicara di Laloi, kuasa perkataan. Setiap perkataan kita, sekali lagi saya mesti ulang-ulang, itu punya kuasa. Kasih tahu, ya, perkataan kita berkuasa. Jadi untuk menjadi pemenang dalam persoalan gampang, ya, kita atur aja dalam perkataan. Maka itu kemenangan ada di pihak kita. Yang akan menentukan engkau menang dengan pikiranmu tentunya dikeluarkan dalam perkataan. Masalah boleh datang, silakan engkau ubah itu di dalam satu perkataan. Kalau perkataan negatif, ciptaannya jadi negatif. Saya kemarin minggu saya mau bagikan kesaksian ini tapi saya lupa. Contoh, saya kuatkan lagi tentang perkataan yang positif. Mengambil contoh satu hal perkataan yang negatif. Siapa yang tahu di mana Kepulauan Salomon? Mungkin kok Aguan tahu? Pulau Salomon itu, Kepulauan Salomon katanya ada di Australia, dekat Australia dan New Zealand ya. Kepulauan Salomon. Di sana, di kepulauan itu, pohon-pohonnya tinggi-tinggi dan besar. Bisa kurang lebih 20-30, mungkin ada yang 40 meter. Dan batangnya, cabangnya, daunnya itu sangat rimbun. Kalau mereka mau potong pohon itu, akan makan banyak biaya di situ dan banyak waktu di situ akan terbuang. Mengerahkan resources yang cukup mahal untuk menebang pohon di sana. Kemudian apa yang mereka lakukan? Misalnya di satu daerah, satu kampung ada pohon besar yang mau ditebang. Satu kampung itu sama-sama datang ke pohon itu. Kemudian mereka bahagi dua. Misalnya bapak-bapak ya, tentunya bukan ibu-ibu juga. Tapi bapak-bapak mereka bahagi. Setengahnya di bawah, ya, di bawah pohon itu, di tanah ya. Setengahnya naik ke atas. Ada yang di dahan, ada yang di puncak pohon. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka kutuki pohon itu. Semua sepakat, mungkin ada pemimpinnya, mati. Semua bilang, mati engkau pohon. Pemimpin yang di atas juga bilang, mati kau pohon. Semua ikut, mati kau pohon. Mereka kutuki. Itu sehari bisa jam-jam mereka kutuki. Mereka lakukan itu selama 40 hari. 40 hari mereka lakukan. Setelah itu mereka selesai. Dan apa yang terjadi? 40 hari kemudian, perlahan-lahan pohon-pohon yang besar itu mati. Ketika pohon yang besar mati dan kering, mereka sangat gampang untuk memangkas dan menebang pohon itu. Coba lihat. Iya tak? Kuasa perkataan. Saya tetap berkata untuk tiang listrik itu pindah. Yang mau sepakat dengan saya katakan amin. Ya, jadi sama-sama kita sepakat. Kalau keluar dari gedung gereja ini, ada di parkiran sama-sama bilang aja, hei dalam nama Yesus engkau tiang listrik pindah. Yang percaya tiang listrik itu pindah itu angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Ya. Saya ketemu orang-orang yang imannya gila. Yang sama-sama sepakat. Saya sangat sedih
Kenapa? Waktu gereja ini mulai, saya didampingi oleh orang-orang yang imannya, maafkan saya, memble. Ya. Ketika saya panggil, ya, yang memang sama-sama penatua, yang umur mereka udah tua tentunya disebut penatua. Saya bilang, ini tanah pertama di Kota Bangon, di dekat pompa bensin. Saya bilang, ayo kita berdoa di sini. Depannya masjid. Tapi apa yang terjadi? Om itu bilang begini, Pak Doni sudah jauh. Saya bilang, apa om? Masjid itu. Aduh, saya bilang, salah dapat partner kita ini. Kemudian yang kedua, saya ajak dia sama istrinya. Kami sama-sama jalan di Senindian itu loh, di jalur 2 itu. Ada kan kalau mau belokan Senindian itu masjid, terus kemudian ada tanah kosong toh, yang sebelahnya tampal ban. Ada tanah kosong yang masuk ke dalam itu, dalamnya itu ada telaga tempat jual bibit ikan. Ya, tolong anak-anak. Kemudian saya panggil om dan tante. Saya bilang, om kita doakan ini. Mari sama-sama kita imani. Ini GBI Rock ini bangun di sini. Tapi dia bilang begini, sudah jauh Pak Doni, kayaknya ini enggak bisa, mimpi ini. Tuhan. Duh. Puji Tuhan. Saya ketemu orang-orang muda ini. Yang imannya gila. Amin. Yang imannya gila. Kami berdoa. Ayo minta. Kita berkatakan. GBI Rock dapat tanah yang strategis di pinggir jalan. Kita katakan. Dan semua sepakat. Amin. Ya ini kan saya bagi pengalaman. Kita sepakat anak-anak muda ini. Ternyata bicara iman tidak bisa diukur dengan tuanya umur. Amin. Ya. Sekalipun masih muda sama dengan Vincent ini. Jangan dia doa. Tapi imannya men. Sampai berbunyi itu speaker. Ya, karena transfer iman kuat kena di speaker. Ya. Kemudian kami berdoa. Dan apa yang terjadi? Ya, iman yang luar biasa mendatangkan hasil. Kami bisa ada di sini. Bukan karena kekuatan uang kami. Tetapi hanya karena iman. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita kuatkan, kobarkan api Pantekosta, api Betel, api GBI Rock, api iman. Untuk menciptakan setiap masalah itu menjadi batu loncatan kita untuk menang. Katakan amin. Ya, jadi kuasai dulu pikiran kita, jejali dengan pikiran Kristus. Kemudian setelah kita kuasai pikiran kita, apa yang akan kita lakukan? Ingat kita ada di jalan yang sempit. Kita nggak mampu untuk melewati jalan yang sempit dengan kekuatan kita. Kita cuma minta kepada Tuhan. Kita angkat tangan. Kita minta berdasarkan Mazmur 94 ayat 18 sampai 19. Tuhan biarlah kasih setiamu menjokong aku. Biarlah penghiburanmu menopang aku Tuhan. Sehingga apabila pikiran serangan mulai bertambah banyak dalam pikiran kita, kita bisa menang. Kenapa? Ada kasih setia Tuhan dan penghiburan daripada Tuhan. Kita angkat tangan saja di hadapan Tuhan. Kita jangan gengsi, kita jangan sok kuat. Kasih tahu kiri kanan, jangan sok kuat. Jangan sok bilang, wah saya. Nah, ada kalanya kita mesti angkat tangan di hadapan Tuhan. Bukan ada kalanya, setiap saat kita mesti angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita mesti minta kasih setia Tuhan dan penghiburan Tuhan boleh menguasai hidup kita. Kita bangkit berdiri semuanya. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalanmu pada malam ini. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan mau menolong kau. Anak-anak muda, pengusaha-pengusaha muda, para pengusaha, mungkin ada yang mau merintis usaha. Engkau cuma angkat tangan di hadapan Tuhan, minta supaya Tuhan membuka jalan. Yesus, 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 Yesus
pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Kami mengadakan ini sebulan sekali, Kingdom Gathering. Dan ini sebenarnya adalah ibadah malam pemulihan, supaya kami di dalam bulan yang berjalan tetap ada dalam hadirat Tuhan, tetap ada dalam kuasa Tuhan. Katakan lagi lebih sungguh kepada Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang Amin, amin. erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Sekalipun mungkin engkau mengalami keadaan yang menekan engkau, yang kadang membuat engkau berpikir kakimu goyang, atau mungkin bertambah banyak pikiran dalam hati, membuat engkau ada dalam tekanan pikiran. Tapi ingat firman Tuhan malam ini, kasih setia Tuhan, penghiburan Tuhan tetap menolong, menopang. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah berharap pada manusia, jangan pernah mengandalkan manusia. Sekalipun dia hamba Tuhan, sekalipun dia gembala, tetapi fokus utama yang engkau harapkan hanya kepada Tuhan Abraham, Ishak, maka engkau gak akan kecewa. Terima kasih Bapa. Malam ini anakmu Doni Abraham berdoa untuk yang hadir malam ini. Tolong mereka Tuhan. Engkau yang paling tahu setiap apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau yang paling tahu setiap apa yang sedang menekan mereka. Malam ini anakmu Doni Abraham cuma angkat tangan di hadapan Engkau. Tolong mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari, apabila Engkau datang dengan istri dan suamimu, gandengan tangan. Ya, yang pertama saya akan berdoa untuk suami. Sadabaya. Lebih dari yang ku doakan. Amin, amin. Yesus Ya. menjawab. Tuhan tolong. Lebih dari yang ku Karena harapkan. kekuatan yang utama adalah kesatuan hati suami istri. Dengan kesatuan hati suami istri, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar Bapa, dari yang untuk pasangan suami istri, Yesus tolong mereka Tuhan. Kuatkan kubu pertahanan mereka, itu keluarga mereka. Tutup bungkus dengan darah anak domba. Biarlah mereka boleh menjadi keluarga yang luar biasa, di mana surga hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Tolong mereka, berkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kemudian yang kedua, saya akan berdoa untuk suami-suami. Kau datang lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang tutup bungkus mereka dengan darah domba. Sekalipun malam ini mereka tidak bersama istri mereka, tapi puji Tuhan mereka datang mencari Tuhan. Aku doa Tuhan yang menolong, memberkati mereka. Tuhan yang terbaik, berkati buat tangan mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhan jadikan berkat. Tuhan Yesus, anakmu Doni Abraham tidak akan menumpang tangan, tapi Engkau sendiri yang bergerak menumpangkan tangan untuk mereka, sehingga mereka di dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk anak-anak muda, Tuhan tolong mereka. Biarlah pergaulan mereka adalah pergaulan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan darah. Terima kasih.
Malam ini khusus aku berdoa Yesus untuk Pak William. lebih dari Terima kasih malam ini Tuhan. Dia boleh hadir untuk ibadah di GBO, untuk memuji Tuhan. Tolong dia, setiap rencana, setiap planning yang telah mereka susun, biarlah boleh dijalankan dengan berhasil. Aku doa, biarlah Tuhan boleh bergerak lewat Pak William, sehingga dia boleh merintis juga usaha untuk Kota Mobagu. Tuhan yang sertai dia. Terima kasih untuk malam ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yohanes 3 ayat 30. Yesus makin besar, kami makin kecil. Dan malam ini, apabila engkau datang dengan sakit penyakit, taruh tangan kananmu di tempatmu yang sakit. Aku percaya malam ini Tuhan akan adakan kesembuhan. Siada bakaraya labasik kada baya labah. Oh rabaya labasik. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Dengan iman engkau katakan aku percaya, aku sembuh. Bapak, aku berdoa untuk mereka yang datang dengan kelemahan tubuh malam ini. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Dan iman mereka juga menyembuhkan mereka. Tuhan yang tolong di dalam nama Yesus. Tuhan untuk mereka belum melihat kuasa Tuhan luar biasa. Yang aku berdoa untuk mustahil suami-suami menjadi yang malam ini tidak hadir. Oleh karena Suami-suami yang masih ada di dalam pergumulan, suami-suami yang masih ada, yang belum ada dalam jalan kebenaran. Aku berdoa untuk mereka. Aku minta mereka, aku rebut mereka dalam nama Yesus untuk dipersembahkan kepada Kristus. Tuhan Yesus jamah dalam nama Yesus. Terima kasih untuk malam ini. Kami percaya kami boleh mendapatkan pelepasan dan pemulihan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Dalam nama Yesus, mari saya ajak Pak Diksan untuk doa persembahan. Yesus mendengar bidadari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus Percaya anugerah-Mu besar lebih bagi dari yang ku harapkan. Engkau terlalu besar dalam kami. Caranya Apapun yang menjadi persoalan waktu yang tepat, apapun yang menjadi halangan, kan kami punya Tuhan yang besar. Dia jadikan Kami punya Tuhan yang hebat. semua. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Yesus, Kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk malam ini. doakan. Terima kasih Bapa. Yesus Kami terlalu percaya lebih dari Tuhan yang kami andalkan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya malam ini kami mendapat sesuatu yang luar biasa. Engkau yang memberi kami kekuatan. Engkau yang memberi kami kemampuan. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami. Dan malam ini kami menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga ketika kami datang, kami pulang membawa berkat yang luar biasa. Makasih buat kebenaran-Mu yang sudah dibagikan bagi kami. Sehingga firman ini menjadi rema bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan.
Berkati tangan-tangan yang memberi. Kami kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Disilakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan memberi dan mari kita angkat satu buah pujian bagi Tuhan.